Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita boleh ada di hari yang ke-16 di bulan yang kedua, dan saya percaya bahwa saudara yang setiap saat mengikuti pelayanan Community of Miracle sudah diberkati. Mari Bapak Ibu juga like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng, kemudian bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain agar sahabat-sahabat yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapa, Engkau memberkati kami semua di pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami akan baca, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid merupakan pelajaran penting, pelajaran mengenai kasih. Ya, kita baru saja melewati momen-momen penting dari di bangsa kita ini, yaitu kita melaksanakan pemilihan umum, dan juga di tanggal 14 itu bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Ya, saya percaya bahwa prinsip kasih sayang yang sesungguhnya adalah kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya hal yang pertama yang dilakukan Tuhan kepada murid-murid adalah kasih yang tulus. Ya, kasih yang tulus adalah kasih yang rela berkorban. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan diserahkan, ya, akan dikhianati, ya, dia akan mati, dan dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa di surga. Itu sebabnya sebelum dia menghadapi itu semua, dia mengajarkan satu prinsip kasih kepada murid-murid agar mereka menerima pelajaran ini, dan mereka juga akan mempraktikkan, ya, sebagaimana apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, walaupun Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati. Tetapi kasih yang tulus adalah kasih yang tidak dipengaruhi oleh perbuatan pengkhianatan. Ya, dia tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, tetapi dia mengasihi Yudas. Ya, dia mengasihi Yudas tanpa dia memandang, ya, latar belakang Yudas, tanpa dia memandang apa yang ada di hati Yudas. Ya, karena dia mengasihi jiwa Yudas, ya, dia mengasihi murid-muridnya dengan tulus. Itu sebabnya dia rela berkorban, mengambil kain dan mengikatkan di pinggangnya, kemudian dia rela berlutut dan membasuh kaki murid-murid. Satu tindakan kasih yang begitu luar biasa, dan ini membuat Petrus tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika sampai kepada Simon Petrus, maka kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Ya, kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus benar-benar mengetahui apa yang terjadi, tetapi Tuhan mau melakukan, ya,
tindakan ini kepada murid-murid supaya mereka saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Ketika nanti dia sudah tidak berada di tengah-tengah dunia ini, dia tetap yakin bahwa kasihnya itu menjadi bagian dari murid-murid, dan murid-murid melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kasih yang tulus adalah kasih yang rela melayani. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, Yesus adalah guru dan Tuhan. Mengapa dia rela melakukan itu kepada murid-murid? Ini prinsip yang luar biasa, sangat terbalik dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia selalu memandang ketika mereka memiliki jabatan, ketika mereka ada kedudukan, mereka memiliki status yang lebih baik, jabatan, pangkat, maka mereka memasang wibawa mereka, otoritas mereka melalui apa yang mereka miliki. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus mengajarkan satu prinsip yang terbalik, Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Prinsip di mana ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, maka kita akan menjadi hamba, kita yang paling muda, kita sebagai pelayan, bukan bos, bukan bos. Ayat yang ke-27 katakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, otoritas, wibawa itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita merasa arogan, merasa angkuh dengan ketika kita dipercayakan memegang jabatan, memegang satu kedudukan, kita merasa bahwa segala-galanya kita. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa pada kita di pagi hari ini, di mana ketika kita menjadi hamba, kita menjadi pelayan, sebagaimana Yesus adalah guru dan Tuhan, bisa merendahkan diri dan membasuh kaki murid-murid. Demikian Tuhan mau mengajarkan kepada kita prinsip kasih dan yang begitu luar biasa, di mana kita saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan menolong dan memberkati dengan prinsip-prinsip kasih yang tulus yang diajarkan kepada kita. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di pagi hari ini akan menolong kita menjadi seorang hamba Tuhan yang betul-betul mendedikasikan diri kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati kita semua di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Engkau yang adalah guru dan Tuhan rela merendahkan diri dan membasuh kaki murid-muridnya. Demikian Tuhan mau mengajar kepada kami, supaya dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun Tuhan,
kami harus memiliki hati hamba yang rela melayani apapun posisi kami, kedudukan, status kami, tapi kami adalah hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati sahabat-sahabat kami yang baru saja melewati momen pemilihan ini, di mana mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, walaupun sampai hari ini belum mendengarkan hasilnya, tapi kami tetap bersyukur bahwa Tuhan sudah campur tangan. Semua proses bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apa-apa. Terima kasih Tuhan baik. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Masa depan bangsa dan negara kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati sahabat-sahabat Community of Miracle yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau terus menjamah mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, percaya oleh kuasa pilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang bekerja sebagai pegawai negeri, TNI Polri, sebagai dosen, guru-guru, sebagai pengusaha-pengusaha, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa berkat-berkat itu datang dari Tuhan, kekayaan itu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat anak-anak kami yang studi, Engkau tolong jadikan anak-anak kami terpuji, ternama, terhormat Tuhan, supaya mereka terus memiliki prestasi yang baik. Mereka yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan memberkati, panjang umur Tuhan kenyangkan bagi mereka, kekuatan kesehatan, dijauhkan sakit penyakit dari kehidupan mereka, supaya mereka bersuka cita, baik bersama keluarga dan pribadi mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau terus memberkati Community of Miracle dengan semua program-programnya. Tuhan tolong sahabat-sahabat kami yang ada di luar negeri, yang di Swedia, yang ada di Somalia, yang ada di England, di Belanda, di Amerika, di Singapura. Tuhan tolong memberkati mereka semua Tuhan. Dengan pelayanan mereka dan pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, hamba tetap menyerahkan pelayanan Community of Miracle ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong dan memberkati pelayanan ini. Segala motivasi-motivasi yang tidak benar Tuhan, hamba patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami melakukan ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Jadikan Community of Miracle menjadi berkat di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lakukan semua sepanjang hari ini dengan sukacita, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita.